Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari bank-bank second liner. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BBKP, keempat BRIS, kelima Agro, keenam BNLI, dan ketujuh BNGA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BJTM. BJTM pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,61%, kelapa harga 805. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya di hari Jumat terlihat ada sedikit akumulasi. Kalau dari seminggu terlihat saham BJTM didistribusi oleh YP yang nampung RS, NS, CS, CG, dan BK. Jadi broker-broker asing yang nampung dalam seminggu kemarin saham BJTM. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM masih aman karena BJTM masih mampu bertahan dari supportnya 800 dan hari ini tutup di 805. Sempat breakdown tapi kemudian dibawa naik. Untuk besok atau minggu depan masih ada potensi BJTM ya. Kalau dilihat dari volume saat BJTM breakout 800 disertai volume saat koreksi volume kecil. Jadi ada masih berpotensi untuk BJTM kembali rebound menguji resisten 840. Jadi kalau itu mampu di breakout ya pelan-pelan ke 800, dia resisten habis itu ya ke 900 sampai 1000. Jadi seperti itu aja untuk BJTM ya, tapi kalau minggu depan dia koreksi ya akan menguji lagi EMA 20 di daerah 785. Dan kalau di breakdown ya mengarah ke 740 sampai 720. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Indikator MACD melandai di atas 0, sudah tidak mengarah ke bawah lagi. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Harusnya ada berpotensi untuk BJTM kembali rebound. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BJBR. BJBR hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,26%, kelapa harga 1.560. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat BJBR didistribusi karena nilai warna merah ini lebih besar dari warna hijau yang nampungnya kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR juga aman, masih mempertahankan EMA 60. Jadi ada berpotensi untuk kembali rebound menguji resisten terdekat di 1600. Kalau lewat ya ke arah 1700. Tapi kalau ternyata BJBR kembali menguji EMA 60-nya dan di breakdown, BJBR berpotensi besar mengarah ke 1440 sampai 1430. Mending jaga di daerah bawah sini ya. Mungkin nggak dia ke bawah ya, mungkin saja karena ini harga tanggung masih bisa berpotensi ke bawah. Untuk trading yang jangan ya nyicil, karena ya lebih bagus langsung beli di bawah aja daripada nyicil. Ternyata dia koreksi dalam dan Bapak Ibu tambah di bawah, ternyata kalau dia breakdown 1400 cut loss-nya lebih besar kan. Nilai average-nya walaupun kecil tapi nilai uangnya pasti lebih besar karena belinya dari daerah atas. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. Indikator MACD sudah membentuk golden cross tapi mengarah ke bawah lagi dan terindikasi akan dead cross kalau BJBR minggu depan breakdown dari support dynamic EMA 60. Ya, seperti itu aja untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBKP. BBKP pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,93%, kelapa harga 540. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat juga saham BBKP diakumulasi oleh AK, FZ, YU, dan KK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP membentuk pola hammer pas di atas EMA 20. Dia sempat menyentuh EMA 20 tapi kemudian dibawa naik
sayangnya volumenya nggak ada ya. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau buy di harga sekarang cut lossnya masih agak dalam karena cut lossnya di bawah 500. Nah kan di daerah di 490 cut lossnya sekitar 8,55% dan target profit di 600 sekitar 12%. Kalau Bapak Ibu mau skenario seperti ini ya silahkan, ini trading plan-nya. Kalau saya mending nawar sedikit lagi di daerah 520, saya akan spekulasi baik, cut loss-nya jadi lebih kecil dan potensi profitnya lebih besar. Untuk swing trade menurut saya cukup bagus. Kemungkinan juga BBKP akan mempertahankan supportnya di 500. Jadi seperti itu aja untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BRIS. BRIS pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,37% ke level harga 2.690. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BRIS di distribusi yang cukup besar oleh JP ya, di 363.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS sudah terlihat ya beberapa kali mencoba breakout dari resisten dinamik EMA 20 namun gagal. Ini sekali di tanggal 9 Februari dia sempat menyentuh tapi gagal, di tanggal 15 Februari, di tanggal 16 Februari, tanggal 17 Februari dia gagal dan sudah 3 hari candlenya di bawah resisten yang ditarik garis di 2780. Jadi kalau penglihatan saya ya, BRIS masih akan mencoba ya walaupun sudah 2 candle di bawah resisten yang ditarik garis, minggu depan masih ada berpotensi besar BRIS mencoba lagi menguji resisten dinamik EMA 20 dan yang ditarik garis di daerah 2780. Kalau itu mampu di breakout, potensi bagus BRIS bisa lanjut ke 3000 bahkan ke 3200. Itu terdekat arah BRIS kalau breakout. Tapi kalau BRIS malah melanjutkan koreksi, bisa-bisa BRIS sampai ke ada support kecilnya di 2600. Kalau itu juga di breakdown, arah selanjutnya ke EMA 60 di 2475. Yang harusnya juga dipertahankan kalau dilihat dari weekly. Nah, weekly terlihat BRIS minggu ini walaupun candlenya menutup penuh candle kemarin yang bisa dikatakan bearish angel pink, tapi BRIS minggu ini koreksi volumenya sangat kecil. Jadi ada tanda-tanda ya ini bisa dikatakan ya koreksi wajar dan koreksinya memang tidak ada kekuatan seller. Jadi untuk minggu depan ada berpotensi untuk BRIS kembali rebound. Ini secara weekly kalau dilihat. Nah ini kalau kita trading secara harian ya seperti ini. Ini harga-harga menurut saya harga-harga tanggung ya, karena cut loss-nya cukup dalam nih. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di daerah 2400 ya silahkan, target profit 3000 terdekatnya ya, karena ini adalah resisten nih, beberapa kali diuji 2 kali 3 kali bahkan dari 28 Januari menguji 3000 gagal, di 8 Februari sempat menyentuh 3000 tapi kemudian dia turun, di tanggal 9 Februari dia mampu breakout tapi tertahan EMA 20 dan dia turun, dan ini potensi bagus karena EMA 20-nya sudah di bawah 3000 ya. Jadi kalau dia sekali lagi breakout harusnya bisa lewat 3000. Tapi target pertamanya 3000 dulu. Seperti ini skenarionya kalau Bapak Ibu mau nawar lebih bawah ya bisa juga, cuman dengan resiko ketinggalan kereta. Atau mau nyicil, kalau dia ternyata breakdown ke daerah 2500 Bapak Ibu nyicil lagi, tapi tetap harus cut loss di daerah 2400. Kalau nggak mau cut loss boleh nggak sih? Boleh, cuman kalau sampai BRIS ini komprim breakdown dari EMA ini garis hitam EMA 60, bisa-bisa BRIS ke daerah 2200 sampai 2000 lagi. Dia sideways di daerah bawah sini, di bawah EMA
60-nya ini. Jadi seperti itu skenario terburuk untuk BRIS. Bagaimana yang punya dari daerah atas ya sesuaikan aja ya. Ya, seperti itu aja untuk BRIS. Indikator MACD garis biru mulai terindikasi melandai. Chart di bawah 0 juga tipis terbentuk. Semoga minggu depan bisa rebound ya, minimal ya bisa tutup di atas 2800 sudah cukup bagus untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Agro. Agro pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 1160, naik 5,93%. Kalau dilihat transaksi asing net buy yang cukup besar di hari Jumat. Kalau lihat dari broker semarinya terlihat saham Agro memang lagi diakumulasi di hari Jumat oleh CCCSPD yang jual kecil-kecil. Kalau dilihat secara mingguan, kalau kita tarik dari tanggal 15 sampai 19, ini saham Agro memang lagi diakumulasi juga, cuman bukan oleh tadi yang CC tadi, ini diakumulasi oleh DR, ZP, CC, CS juga akumulasi, cuman nggak terlalu di nomor satu ya. Nomor satunya DR yang akumulasi, yang jual kecil-kecil ya. Terlihat paling tinggi 100.000. Ini yang paling tinggi akumulasi DR, ZP, CC, CS di 132.000. Tapi akumulasi dan distribusi yang mingguan ini nggak bisa dipakai menurut saya. Kenapa? Karena saya pernah baca kalau Big Fund itu simpan uangnya bukan di sekuritas, dia simpan uangnya di Kisei kalau nggak salah. Jadi dia bisa pindah-pindah aja tuh, dia mau jual dari broker mana, dia mau beli dari broker mana, tinggal negosiasi fee kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi jangan terkecoh juga dengan akumulasi dan distribusi dalam hal mingguan. Kalau harian ya kalau harian ya memang kalau dia memang aku beli dari broker ini beli ya dia memang beli, tapi besok nggak tahu dia nih jual nggak, itu masalahnya ya setahu saya ya. Tapi kalau memang ada orang yang tahu dengan proses akumulasi distribusi dengan ilmu bandarmologi ya itu perkara lain ya. Jadi seperti itu untuk Agro. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro cukup menarik karena pola-polanya saya lupa ini ya. Dia membentuk pola doji dan candle hari Jumat menutup penuh candle doji dan candle koreksi sebelumnya, dan terlihat juga, kita hapus dulu di nah ya, terlihat ini saat Agro koreksi volume kecil, saat dia membuat doji volume lebih besar dari saat dia koreksi, dan saat dia rebound hari Jumat volume lebih besar. Jadi berpotensi besar untuk Agro menguji lagi 1200. Kalau mampu breakout ya maksimal kenaikan Agro kalau saya lihat ya, karena market juga kurang bagus ya, maksimal ke 1400. Kemungkinan akan ada technical koreksi, dan juga itu ada prosesnya ya ke 1400. Mungkin mampu breakout tapi kemudian dia palsu breakout dan mengarah ke 1200 lagi. Jadi seperti itu aja. Yang punya dari bawah hold aja terus. Kalau Agro minggu depan gagal breakout 1200, mending TP dulu, karena kalau Agro gagal breakout dia akan mengarah ke daerah 1000 lagi sampai 1050. Jadi seperti itu aja untuk Agro. Berpotensi juga untuk minggu depan. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga sudah dekat pucuk range sideway-nya. Range sideway Agro itu ada di 1000 sampai 1200. Jadi sekitaran 20%. Dan sekarang ya sudah tinggi ya. Jadi seperti itu aja untuk Agro. Indikator MACD juga garis biru sudah golden cross dan sudah di atas 0 lagi. Bar chart di atas 0 juga terbentuk udah 5 hari.
Jadi potensi agro masih berpotensi menguji resisten terdekat di 1200. Seperti itu aja, kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada BNLI. BNLI pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,86%, kelapa harga 2.370. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau kita lihat dari broker smarinya, saham BNLI ya didistribusi, tapi distribusinya tipis. Kalau secara mingguan, saham BNLI diakumulasi ya. Ini kita lihat akumulasinya nih, yang jual kecil-kecil, yang nampung ya lumayan lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNLI ya kalau tidak mampu lagi mempertahankan EMA 20-nya yang sudah cross ke bawah dari EMA 60 garis hitam ini, ya BNLI akan ke 2200 lagi. Seperti video waktu minggu lalu ya, waktu di candle tanggal 19 Februari ini saya bilang BNLI bisa spekulasi buy. Dan target profitnya di daerah 2500 saya bilang waktu itu ya, karena EMA 20-nya masih di daerah 2500, itu target profit sekitaran 9% kalau nggak salah. Nah ya di daerah sini. Dan sekarang BNLI sudah mencapai target resisten dan yang mengarah ke bawah lagi. Jadi untuk minggu depan kalau BNLI tidak mampu mempertahankan EMA 20-nya, berpotensi BNLI mengarah ke 2200 lagi. Tapi kalau dilihat dari volume, nih 2 hari BNLI volumenya makin kecil saat koreksi. Jadi kekuatan seller mungkin juga tidak ada berpotensi malah kembali naik ya, karena candle ketiga ini 1, 2, 3 candle ketiga masih belum sampai setengah candle saat dia rebound di tanggal 16 Februari. Jadi masih ada peluang untuk BNLI rebound, tapi belum bisa spekulasi buy ya. Idealnya spekulasi buy-nya di daerah 2200. Jadi seperti itu aja untuk BNLI. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BNGA. BNGA pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,51%, kelapa harga 975. Kalau dilihat bid offernya ya ini saham lumayan tipis saya. Nih transaksinya kecil, jadi ya menurut saya mending hindari lah. Kalau dari asing malah terlihat BNGA ini mulai tipis dijual asingnya, jadi ada berpotensi untuk asing kembali beli saham BNGA. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ya masih ada sedikit distribusi di saham BNGA. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA menurut saya cukup masih aman karena masih mempertahankan EMA 60 dan membuat candle hammer. Jadi ada berpotensi BNGA minggu depan ya, minimal dia bisa sampai 1040. Kalau kita tarik upside-nya sekitaran 6% ya cukup lumayan ya BNGA. Dan kalaupun ternyata tidak sesuai skenario dia malah mengarah ke bawah ya cut loss kalau turun dari 940 itu sekitar 3,87%. Jadi ini cukup ideal untuk swing trade 1 minggu dapat 6% dengan potensi kerugian cuma di 3,87%. Jadi hampir 1 banding 2 lah. Masih ideal dan kemungkinan kecil untuk ke cut loss. Tapi belinya nggak bisa banyak ya, karena BNGA ini saham-saham yang kurang liquid. Nah, kalau dilihat BNGA nih ya, transaksinya kecil banget hariannya. Walaupun bid offernya ya lumayan lah di 1000-an ya, cuman nih transaksinya tipis-tipis. Jadi ya kalau masih beli di sekitaran 100-200 lot ya masih aman lah. Kalau di atas itu ya lebih mikir-mikir dulu ya. Jadi seperti itu aja untuk BNGA, berpotensi minggu depan ke 1040. Semoga bisa tercapai dan mungkin bisa lebih tinggi sampai 1090. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di
saweria.co/BorneoTrader. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.